takbir, menunjukkan semangatnya dan antusiasnya dalam menyambut salah satu dari dua hari raya umat Islam, yakni Idul Fitri. Namun hadirin, hendaknya takbir kita tidak berhenti di lisan saja, tetapi lengkap, bertakbir dalam kolbu, bertakbir dengan lisan, dan bertakbir dengan perbuatan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, di penghujung ayatnya, walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah al-iddah, bilangan saum Ramadan, walitukabbirullaha, dan bertakbirlah dan besarkanlah Allah dan agungkanlah Allah. Dengan apa hadirin? Ala mahadakum, atas hidayah-hidayah, atas petunjuk-petunjuk, atas ayat-ayat Al-Quran yang telah sampai kepada kita sepanjang Ramadan. Jadi hadirin, takbir yang menyentuh pada hakikatnya, takbir yang menyentuh pada perbuatan ialah ketika kita membumikan, kita mengamalkan, kita melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran, ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah yang telah sampai kepada kita sepanjang Ramadan. Karena apabila takbir kita berhenti di lisan saja hadirin, anak kecil yang belum baligh pun, anak kecil yang belum saum atau berpuasa, mereka bisa apabila sekedar bertakbir. Lantas hadirin, apa nanti pembeda antara takbir orang-orang yang benar dalam saumnya dan mereka yang tidak sempurna saumnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, sebelum khatib masuk lebih jauh ke inti khutbah, tak bosan-bosannya khatib ingin mengingatkan kita semua, mengajak kita semua agar memandang Idul Fitri ini bukan sebagai hari kemenangan. Karena siapa yang sudah kita kalahkan? Apakah syaitan atau hawa nafsu? Padahal kita sudah tahu bersama hadirin bahwa perang melawan syaitan dan hawa nafsu tidak akan pernah berhenti sampai kita wafat. Jangan sampai rasa telah menang ini hadirin membuat kita lengah, sehingga kita terjerumus dalam jebakan syaitan yang selalu memperindah sesuatu yang buruk. Adapun khatib ingin mengajak kita semua untuk memaknai, memandang dan memahami arti kata fitri dalam Idul Fitri, yang akar katanya adalah faqara, sebagaimana dasar maknanya yaitu asal kejadian. Quran surah Ar-Rum surat ke-30 ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrahnya tersebut, berdasarkan asal kejadiannya. Maka hadirin, apabila kita memandang fitrah sebagai asal kejadian, momen Idul Fitri ini harus kita jadikan momentum untuk mengembalikan diri kita kepada fungsi asal kita diciptakan. Layaknya mata diciptakan untuk melihat, maka kita gunakan untuk melihat. Telinga diciptakan untuk mendengar, maka kita gunakan untuk mendengar. Dan kaki kita diciptakan untuk berjalan, kita gunakan untuk berjalan. Lantas hadirin, di momen Idul Fitri ini kita harus kembalikan seluruh yang kita miliki, baik harta, jiwa, raga, anak, cucu, dan sebagainya, sesuai dengan fungsi asal penciptaannya. Hadirin rahimakumullah, apabila kita cermat, ternyata menggunakan seluruh pemberian Allah kepada kita sesuai dengan fungsi asal penciptaannya atau tujuan awal pemberiannya, ialah syarat utama dan syarat terpenting dari bersyukur. Dan syukur ini hadirin merupakan penghujung atau simpul dari perintah walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah saum Ramadan, walitukabbirullaha, dan bertakbirlah ala mahadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur. Jadi hadirin, penyempurnaan saum Ramadan kita, bertakbirnya kita, ujungnya adalah bentuk atau wujud dari syukur kita. Maka kesuksesan Ramadan hadirin haruslah mewujudkan pribadi-pribadi yang mampu bersyukur dengan sebenar-benar syukur.
Kita sama-sama paham pula hadirin, Allah sampaikan bahwa Ramadan sebagai momentum untuk mencetak pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Luar biasanya hadirin, dalam Quran surah Ali Imran ayat 123 Allah sampaikan, fattaqullah la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu bersyukur. Jadi hadirin, takwa itu sendiri adalah wujud dari syukur, yang mana keduanya adalah parameter kesuksesan Ramadan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, khatib ingin mengangkat khutbah mengenai benar dalam bersyukur sebagai tanda kesuksesan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, agar kita bisa memahami cara bersyukur yang benar, maka kita harus mengetahui lawan dari syukur itu sendiri. Quran surah Ibrahim, surat ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Namun apabila kamu kufur, kamu mengingkari nikmatku, maka azabku amatlah pedih. Jadi jelas hadirin bahwa lawan syukur adalah kufur. Kufur satu akar kata dengan kafir, yakni kafaro, yang berarti mengingkari atau menutup. Itulah mengapa dalam bahasa Inggris ada kata cover sebagai penutup. Sebaliknya syukur atau syakaro artinya membuka atau menampakkan. Dan jelas hadirin dari ayat tadi bahwa Allah menyampaikan orang yang kufur akan dihadapkan dengan ancaman azab yang pedih. Salah satu azab ini hadirin Allah sampaikan secara gamblang dalam Quran surah An-Nahl surat ke-16 ayat 112. Allah membuat sebuah perumpamaan negeri yang tadinya aman makmur, tentram, rizki mengalir dari berbagai penjuru dan sangat melimpah. Namun karena penduduknya kufur, penduduknya mengingkari nikmat Allah, penduduknya tidak menampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah berikan kepada mereka sebuah perasaan libasal ju'i wal khauf, pakaian kelaparan dan ketakutan. Hadirin rahimakumullah, hendaknya contoh dari Al-Quran tadi, salah satu azab yakni pakaian ketakutan dan kelaparan haruslah kita renungkan. Bangsa kita hadirin sampai detik ini, meskipun tidak seluruhnya, tapi segelintir masih diributkan dengan polemik hasil pemilu. Sejak Desember 2023 hadirin, sampai sekarang harga pangan melonjak drastis. Salah satunya kebutuhan pokok yakni beras dari 14.000 sampai 16.000 per kilo. Sekarang sudah mulai turun, tapi belum menyentuh kembali kepada harga awal. Belum lagi pemerintah sudah mewanti-wanti akan ada kemarau panjang akibat El Nino yang kemungkinan besar akan memberikan dampak yang sama, yakni kelangkaan pangan dan harga pangan yang melonjak tinggi. Pertanyaannya hadirin, bagaimana mungkin bangsa Indonesia yang tanahnya subur, melimpah ruah, lautannya terhampar begitu megahnya, kenapa bisa kita menghadapi ancaman-ancaman seperti ini? Jika kita merujuk kepada Al-Quran tadi hadirin, maka jawabannya kemungkinan besar karena bangsa kita, bangsa Indonesia belum mampu bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Hadirin rahimakumullah, kondisi ini khatib sampaikan bukan untuk membentuk pesimisme, namun sebaliknya mengajak kita semua agar pada momen Idul Fitri ini kita benar-benar mencoba berusaha menjadi pribadi yang benar-benar bisa bersyukur sebenar-benarnya syukur. Karena tidak akan mungkin muncul bangsa bersyukur tanpa diawali pribadi-pribadi bersyukur. Itulah mengapa sangat penting kita memahami dan melaksanakan cara bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, sebagaimana iman dan takbir yang terdiri dari 3 unsur, syukur pun terdiri dari 3 unsur, yakni syukur hati, syukur lisan, dan syukur perbuatan. Syukur hati
diawali dengan pertama-tama kita menyadari dalam hati kita, merasakan dalam hati kita bahwa kita mendapatkan nikmat anugerah dari Allah. Perasaan itu akan mendorong lisan kita untuk berhamdalah, untuk memuji Allah. Kemudian unsur syukur yang ketiga, yakni kita bekerja. Kita gunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan asal pemberian nikmatnya. Contoh sederhananya hadirin, ada seseorang yang ingin memberikan kita baju atau pakaian. Tentu tujuannya agar kita pakai pakaian itu di tubuh kita. Ketika hati kita merasa bahwa itu adalah hal yang baik, maka hati ini akan mendorong lisan untuk berterima kasih. Itu baru dua unsur syukur, syukur hati dan syukur lisan. Lantas selanjutnya hadirin, sangat mungkin pakaian itu atau baju itu kita gunakan untuk mengepel lantai, mengelap lemari, mengepel debu. Tapi itu bukan syukur namanya. Syukur itu ketika kita gunakan baju tadi, pakaian tadi di tubuh kita sesuai dengan fungsi awal atau tujuan awal sang pemberi memberikan baju tersebut kepada kita. Contoh sederhana ini hadirin, pada realitanya sangat sulit untuk dijalankan karena ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Tantangan pertama, tantangan terhadap syukur hati dan lisan ialah merasa bahwa segala kebaikan, segala kesuksesan, segala kenikmatan yang kita peroleh adalah semata-mata hasil jerih payah kita sendiri. Hal ini Allah kisahkan dalam kisah Qarun dalam Quran surah Al-Qasas surat ke-28 ayat 76 sampai 82. Dikisahkan saat itu Qarun menolak, Qarun mengingkari bahwa nikmat serta kebaikan yang diberikan kepadanya adalah pemberian Allah. Bahkan Qarun dengan tegasnya menyatakan bahwa segala pemberian tersebut, harta-harta yang dia dapatkan adalah berkat jerih payahnya, karena ilmu yang dia miliki. Akhirnya hadirin, perbuatan Qarun ini dikategorikan oleh Allah sebagai kufur nikmat, sehingga diberikan azab pedih kepada Qarun. Maka kita harus berhati-hati hadirin. Jangan sampai kolbu kita, hati kita dirusak dengan penyakit sombong atau takabur, sehingga kita beranggapan bahwa segala nikmat, segala kesuksesan, segala kebaikan yang ada pada diri kita adalah karena jerih payah kita semata. Padahal Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 79, ma aswabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa kebaikan yang sampai kepadamu adalah minallah, dari Allah. Wa ma aswabaka min sayyi'ah, dan apa-apa keburukan yang menimpamu famin nafsik, maka itu dari dirimu sendiri atau itu kesalahanmu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, tantangan terberat berikutnya yang merupakan inti dari syukur itu sendiri, dan ini jarang dilakukan oleh kebanyakan kita, ialah menggunakan atau bekerja, beraktivitas dengan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan pemberian nikmat itu. Dalam pembahasan ini Mukhatib akan awali dari Quran surah Saba surat ke-34 ayat 13. Allah sampaikan, "Iqmalu", bekerjalah kalian, ala Dawuda syukran. Bekerjalah kalian wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Jadi hadirin, wujud syukur yang sebenarnya adalah bekerja. Maksudnya menggunakan, beraktivitas dengan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan atau maksud awal sang pemberi. Contohnya hadirin, nikmat laut yang Allah berikan gambaran begitu jelas dalam Quran surah An-Nahl surat ke-16 ayat 14. Allah sampaikan bahwa Allah telah menundukkan laut untuk manusia agar manusia dapat memakan dari dalamnya daging segar. Manusia dapat mencari dari dalam lautan tersebut, memunculkan perhiasan-perhiasan untuk dipakai. Manusia bisa melihat bahtera kapal berlayar di atas laut untuk mencari karunia Allah lainnya agar manusia bersyukur.
Dari ayat ini hadirin, memang jelas bahwa laut itu sudah ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Tapi wujud syukur kita terhadap nikmat laut tersebut menuntut kita untuk bekerja, mencari cara menangkap ikannya, mengambil ikannya. Karena daging segar itu tidak muncul begitu saja. Ikan-ikan itu tidak datang begitu saja. Nikmat laut ini juga hadirin meminta kita berpikir bagaimana cara mengolah, mengambil mutiara-mutiara dari dalam laut sehingga bisa digunakan, dimanfaatkan untuk perhiasan. Nikmat laut ini juga hadirin menuntut kita bekerja, merancang, membuat kapal-kapal yang dapat mengalir di atas lautan, berlayar di atas laut untuk mencari karunia Allah lainnya. Disinilah sangat jelas hadirin realisasi dari janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmatmu. Hadirin rahimakumullah, sungguh nikmat Allah akan bertambah apabila kita mensyukuri nikmat itu dengan memanfaatkannya. Nikmat Allah terhadap tanah yang dititipkan kepada kita hadirin pasti akan bertambah apabila tanah itu kita produktifkan, kita manfaatkan. Nikmat Allah terhadap sungai-sungai mengalir yang sudah begitu indah akan bertambah ketika aliran sungai itu kita manfaatkan untuk pembangkit listrik. Aliran sungai itu kita manfaatkan untuk mengaliri irigasi-irigasi pertanian kita. Sungguh hadirin, nikmat Allah terhadap matahari yang sudah luar biasa, memberikan sumber cahaya, sumber kehidupan kepada kita, akan bertambah ketika kita menggunakannya sebagai sumber vitamin D bagi manusia, bagi anak-anak kita, menjemur pakaian, mengolah lahan pertanian kita, dan menjadikannya sumber listrik. Dan hadirin, betapa nikmat Allah terhadap kesehatan tubuh kita akan bertambah apabila kita gunakan tubuh ini untuk bekerja, beraktivitas, berolahraga, membuat sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Dan pasti pula hadirin, nikmat Allah terhadap harta yang kita miliki akan bertambah apabila kita gunakan harta tersebut untuk kemaslahatan umat fi sabilillah, di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Tetapi sebaliknya, mana mungkin nikmat Allah bertambah apabila tanah-tanah yang kita miliki kita anggurkan, kita biarkan terbengkalai. Mana mungkin nikmat Allah terhadap sungai-sungai yang mengalir tadi hadirin akan bertambah apabila aliran itu kita diamkan. Bahkan sebaliknya, aliran itu kita rusak dengan membuang sampah dan limbah di sana. Bukankah hal ini akan memicu azab Allah berupa rusaknya sumber air dan banjir? Hadirin, bagaimana nikmat Allah terhadap kesehatan kita bisa bertambah apabila kita malas menggunakan tubuh ini, malas beraktivitas, tidak mau berolahraga, tidak mau melakukan hal-hal yang bermanfaat, malah sebaliknya melakukan hal-hal yang menzolimi diri, makan dan minum serampangan, tidak berpikir baik buruk untuk tubuh kita. Bukankah hal ini akan memantik azab dari Allah berupa penyakit pada tubuh kita? Hadirin, dan sungguh bagaimana mungkin nikmat Allah terhadap harta kita akan bertambah jika kita mendiamkannya. Kita hanya menumpuk harta-harta itu, tidak kita putar untuk kegiatan perekonomian, tidak kita putar untuk berinfak, zakat, wakaf, sedekah dan sebagainya. Bukankah hadirin, harta yang kita tumpuk tersebut lama-kelamaan akan merosot nilainya atau yang dikenal dengan inflasi? Bukankah hadirin, harta-harta kita yang kita gunakan untuk membeli sesuatu yang sekedar kita inginkan, bukan kita butuhkan? Contohnya, mengoleksi berbagai kendaraan bermotor, membeli berbagai barang antik, membeli gadget dan peralatan teknologi lainnya. Bukankah justru akan menimbulkan pengeluaran tambahan bagi kita untuk melakukan perawatan? Berbagai simulasi ini hadirin menunjukkan kepada kita bahwa sungguh apabila nikmat Allah kita manfaatkan sesuai dengan fungsi awal pemberiannya, nikmat itu akan bertambah. Sebaliknya hadirin, apabila nikmat Allah kita diamkan begitu saja, tidak kita gunakan sesuai dengan fungsi pemberiannya, atau bahkan kita rusak, nikmat itu akan berbalik menjadi ancaman azab bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, maka marilah pada momen Idul Fitri ini kita jadikan momentum untuk berkomitmen menjadikan diri kita sebagai pribadi yang benar-benar bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Syukur yang lengkap, syukur hati, syukur lisan, dan syukur dalam perbuatan, yang mana ini sangatlah sulit. Hingga Allah menyampaikan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mari kita latih hadirin diri kita untuk bersyukur, mulai dari bangun tidur. Sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita, ketika bangun tidur kita sudah berhamdalah, kita sudah memuji Allah. Kemudian marilah setiap hari kita renungkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa menghadirkan Allah dalam setiap nikmat itu. Jangan pernah kita terpeleset seperti Qarun yang menganggap bahwa segala nikmat, segala kesuksesannya, segala harta yang dia dapatkan semata-mata karena jerih payahnya sendiri. Dan bekerja keraslah, bersungguh-sungguhlah memanfaatkan segala nikmat, segala pemberian yang Allah berikan kepada kita. Baik itu harta, jiwa, raga, anak, cucu, untuk difungsikan sesuai dengan tujuan pemberiannya, tujuan penciptaan manusia, di mana Allah mengharapkan manusia menjadi pengelola dalam memakmurkan bumi. Semoga hadirin kita dapat menjadi hamba-hamba yang bersyukur, golongan-golongan yang sedikit, tetapi Allah janjikan kepada mereka kenikmatan yang berlipat ganda, keberkahan dan kesejahteraan. Jika kita berkomitmen pada diri kita sendiri, tidak usah menunjuk orang lain, kita mulai dari diri sendiri. Ketika muncul individu-individu atau saksiah yang bersyukur, maka kumpulan saksiah bersyukur itu akan menjadi keluarga atau usrah yang bersyukur. Dari keluarga yang bersyukur, ketika dikumpulkan akan menjadi qaryah atau komunitas yang bersyukur. Dari qaryah atau komunitas yang bersyukur itu hadirin, akan muncul negara atau baldah yang bersyukur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama menundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.